nih Bu, saya mau nanya beberapa hal, boleh nggak Bu? Boleh. Oke, terima kasih Bu. Kalau bisa jawab, jawab. Iya, Kalau nggak bisa kita PR. Bu, yang pertama ini tujuan pembelajaran Ibu nanti apa ya Bu ya? Oke, izin jawab ya Bu Ya, ya. silakan Bu. Karena kebetulan kami kan guru BK nih. Nah di BK itu proses pembelajarannya melalui layanan. Nah layanan klasikal. Jadi di sini tujuan layanannya sama sih, itu cuma beda istilahnya saja. Kalau di pelajaran kan itu tujuan pembelajaran. Nah kalau di BK, khusus BK itu tujuan layanan. Nah tujuan layanan nanti insya Allah yang ingin disampaikan, yang pertama itu peserta didik dapat menyusun waktu dengan baik, dan peserta didiknya bisa mengatur waktu sehari-hari seperti itu. Begitu dia. Jadi nanti dari kedua tujuan tersebut area pengembangannya nanti apa Bu ya? Rencananya peserta didik itu membuat jadwal kegiatan mereka sehari-hari gitu. Jadi aktivitas siswa Iya, gitu Bu ya. Oke Bu. Kemudian Bu, nanti untuk pembelajaran di kelas strategi apa yang akan Ibu gunakan Bu? Kalau strateginya insya Allah nanti akan diterapkan strategi berdiferensiasi. Diferensiasi ya. Peserta didik Ya. Jadi ada diferensiasi apa konteks gitu Bu ya, ya. konten anak-anak melihat tayangan slide PowerPoint nanti. Kemudian ada diferensiasi proses Iya, gitu ya. betul. Kemudian ada lagi diferensiasi produk gitu Iya, ya. produknya nanti anak-anak kita kasih lembar LKPD. Nah, jadi anak-anak itu di situ membuat jadwal mereka dari bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Oke, baik sekali Bu. Nah kemudian nanti sasarannya di kelas berapa Bu ya? Rencananya di kelas 7A. 7A ya, di hari apa Bu? Di hari Kamis insya Allah. Di jam kelima. Oke deh Bu. Ini Bu, untuk target nih Bu ya. Iya. Nanti kira-kira nih target Ibu pada saat pembelajaran itu di skor berapa Bu dari 10 sampai 100 Bu? Oh iya, karena ini baru perencanaan ya, Iya. karena belum dilaksanakan, mungkin sekitaran di 60 kali Bu. Oke. Iya. Baiklah Bu, semoga kegiatan Ibu nanti pada saat observasi di kelas lancar Bu ya. Amin. Kemudian sukses, kemudian tidak ada hambatan dan tantangannya Iya. Ibu kalau begitu terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Masya Allah, pada sehat semua? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Terus dong, pagi-pagi harus semangat. Oke, sebelum mulai layanan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ibu minta tolong kesediaannya kepada amat kita untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah. Silakan, Ipa. Baiklah teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang hadir hari ini? Bang saya aja ya. Ahmad Dipa Darmawan. Berbinar. Ahmad Rifai.
Eban Gozi, semangat. Mesha, iya. Arya, gak ada ya? Yang mana? Alfa? Oh sakit. Berapa hari? 2 hari. Baru ya. Najwa, ceria. Nur Syafaulia, iya. Intani, semangat. Renaldi, semangat. Rifki Abdurrahman, sakit juga. Oh, iya. Ramadan Pohan, semangat. Shilpa Zaro, cerdas. Filan Agrestia, bahagia. Wisam, semangat. Zilfa, juara. Oke, baiklah. Berarti yang tidak masuk hari ini ada 3 orang ya. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh dan bisa pulih kembali, bisa bergabung dengan kita semuanya untuk belajar. Baiklah, ya. Ini pertemuan keberapa? Oke. Sebelum melanjutkan layanan seperti biasa, ya. Sebelum belajar kita harus menentukan kesepakatan kelas terlebih dahulu, ya. Yang sebelum-sebelumnya dengan mata pelajaran lain juga seperti itu enggak? Iya. Harus kita sebelum belajar harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, ya. Untuk apa? Biar kita punya keyakinan, biar kita punya kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Baik, kesepakatan kelas kita itu pada hari ini apa sih? Disiplin. Bahwa
sebelum menyampaikan ke materinya, Ibu mau menyampaikan capaian layanannya terlebih dahulu. Ya, di situ terlihat capaian layanannya peserta didik mampu melakukan aktivitas keseharian untuk mengembangkan potensi dan hobi yang dimilikinya, memiliki sifat positif terhadap diri sendiri, lalu mengenali kualitas dan minat diri, serta memiliki karakter kejujuran dan tanggung jawab. Ini capaian layanannya memang sudah ada acuannya, ya. Oke, kita lanjut lagi ke tujuan layanannya. Tadi judulnya cara mengatur waktu. Nah, di sini ada tujuan layanannya, ya. Tujuan layanannya yang pertama, peserta didik dapat menyusun kegiatan sehari-hari. Tujuan dari materi itu. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengatur waktu dengan baik. Ini tujuan layanan kita pada hari ini. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, sebelum masuk ke inti, Ibu mau menanyakan. Ya, pertanyaan pemantik. Seberapa pentingkah waktu bagi kalian? Sangat penting, ya. Ibu rasa semua orang, semua individu ini pasti, ya, pasti berkaitan dengan waktu. Ya, maka dari itu dia menganggap waktu itu sangat penting. Paham ya? Kenapa sangat penting? Karena tanpa waktu kita nggak bisa, ya, memulai aktivitas dan mengakhiri aktivitas. Itu, ya. Maka dari itu waktu itu sangat penting. Nah, baik, kita harus masuk ke materinya. Cara mengatur waktu. Ya. Mengatur kegiatan sehari-hari sangat disayangkan apabila waktu yang kita miliki terbuang percuma. Apalagi bagi anak-anak berusia remaja seperti kalian ini, ya. Karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dimiliki, sehingga telah berguna bagi kesejahteraan hidup di masa mendatang. Artinya, apalagi di masa usia sekarang, masa usia kalian, ya. Ini masa usia, masa emas, ya. Karena apa? Karena pada usia kalian ini sangat banyak sekali kegiatan. Selain sekolah, kalian juga ada kegiatan di luarnya, kan? Ya, mungkin ada yang sekolah, setelah pulang sekolah, sekolah lagi, ya. Nah, itu maka dari itu kalian pada usia kalian ini sangat penting sekali. Bagaimana cara kalian mengatur waktunya dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur kembali itu harus punya aturan, harus terjadwal, harus punya schedule, ya. Gitu. Lalu ada 3 kegiatan siswa. Kegiatan kamu nih, kegiatan pada usia kamu ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan di rumah. Yang kedua, kegiatan di sekolah. Yang ketiga, kegiatan sosial. Ya, benar nggak? Itu kegiatan ini. Benar ya? Oke, kita jabarkan lagi kegiatan di rumah. Ya, kegiatan di rumah, kegiatan yang mencakup, ya, yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga, membantu kesibukan orang tua di rumah seperti memberesi rumah, ya, atau meringankan pekerjaan orang tua. Itu sekaligus menunjukkan dharma bakti kita terhadap orang tua. Nah, selain yang ada di slide ini, apa saja kegiatan kalian di rumah? Ya, termasuk memberesi rumah, ya. Lagi, cuci piring, lagi menghormati orang tua, lagi ibadah enggak? Ibadah. Makan enggak? Makan. Nah, itu termasuk kegiatan kalian di rumah, ya. Walaupun ibadah kalian dilakukan di sekolah, ya, seperti sholat duha, sholat zuhur. Nah, ini juga dilakukan kalian di rumah, ya. Nah, makan juga, selain kalian makan di sekolah, makan di rumah juga. Ya, itu kegiatan di rumah. Lanjut ke kegiatan di sekolah. Nah, kegiatan di sekolah. Ini kegiatan
kegiatan yang kalian rasakan sekarang ini, ya. Kegiatan di rumah, kegiatan di sekolah itu ada berapa? Dua. Kegiatan intrakurikuler. Oke, kegiatan intrakurikuler itu yaitu kegiatan belajar mengajar, ya, atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, ini yang kita lakukan saat ini namanya intrakurikuler, pembelajaran yang terjadi di dalam kelas yang pastinya dipandu oleh guru dan diikuti oleh peserta didiknya. Itu ya. Lalu kegiatan ekstrakurikuler. Pastinya kalau ekstra itu di luar ya. Kalau in itu di dalam, kalau eks itu di luar. Kalau ekstrakurikuler itu kegiatan sekolah yang di luar jam pelajaran. Ya. Nah, di sekolah kita punya ekskul kan? Nah, punya ekstrakurikuler kan? Ada berapa itu kira-kira ekskulnya? 15, lebih dan kurangnya ada 15 cabang ekskul, ya. Ada apa saja? Voli, futsal, bola kaki, rohis, basket, pramuka, silat, IPA, matematika, bahasa Inggris, informatika, PM, PMR, dua lagi apa? Atletik, tadi informatika udah, badminton, 15 cabang. Kalian bisa pilih mau ekskul apa saja, ya. Tergantung kembali lagi ke bakat minat kalian masing-masing. Kalau kalian sukanya misalnya main badminton, berarti ke badminton. Kalau sukanya ke islami, berarti ke rohis. Kalau sukanya misalnya ke lingkungan, itu bisa masuk ke ekskul pramuka, ya. Itu sudah banyak pilihan, tinggal kalian pilih mau ke ekskul mana. Yang penting tidak mengganggu waktu kalian. Boleh kalau lebih dari satu, boleh, ya. Yang penting tidak mengganggu waktunya. Yang penting bisa mengatur waktunya dan tidak mengganggu kegiatan yang lainnya. Selain dua kegiatan tadi, intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler, di sekolah juga ada kegiatan lainnya, yaitu penyelesaian tugas atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu gurunya. Ini bisa di sekolah maupun di rumah. Kalau PR otomatis di rumah lah ya. Jangan nanti dikasih PR mengerjakannya baru di sekolah, itu salah, ya. Kalau dikasih PR artinya itu mengerjakannya di rumah. Nah, itu tugas kalian, itu kegiatan kalian di sekolah selain intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler tadi. Oke, sekarang kegiatan sosialnya. Ya. Kegiatan sosial itu mencakup kegiatan yang berkaitan dengan sosial, ya, dengan pengembangan sosial kalian. Di sini contohnya pergaulan, ya. Itu sosial, kalian berteman dengan siapa, bisa berteman. Ini bukan hanya di kelas ini ya, bisa berteman atau boleh berteman. Misalnya kelas 7A berteman kelas 7B atau kelas 7A berteman dengan kelas 7C, itu saja jadi masalah. Itu adalah kegiatan sosial kalian. Yang lebih spesifik lagi kegiatan sosialnya, ketika ada teman kalian punya masalah, kalian membantunya, ya. Bisa ketika ada teman kalian yang mengalami musibah, kalian membantunya. Bagaimana caranya, ya? Ya menolongnya, lalu gunakan uang kasnya, ya, untuk beli buah tangannya kalian jenguk, ya. Iya, memberi motivasi, semangat, itu ya kegiatan sosial kalian. Itu. Selanjutnya, mengatur waktu belajar. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara
belajar itu pasti fokusnya akan buyar, ya, konsentrasinya akan terganggu. Gitu. Jadi lingkungan untuk mengatur waktu belajar itu yang pertama, ya, salah satunya adalah lingkungan yang tidak terlalu bising, tidak terlalu ribut. Lalu yang keempat, suasana hati yang tenang. Pastinya selain badan yang sehat, kita harus mempunyai jiwa yang tenang. Kalau gelisah, misal nih, ya, tadi pagi dimarah oleh maknya gara-gara kesiangan bangun, itu kan suasana hatinya lagi kurang baik, ya. Pagi-pagi bangun tidur udah dimarah, ya, sampai ke sekolah ujung-ujungnya nggak fokus belajar karena suasana hatinya tidak tenang, ya, gelisah. Nah, jadi untuk belajar itu harus membutuhkan suasana hati yang tenang, yang damai. Itu ya. Di sini ada beberapa contoh waktu yang bisa kalian pakai untuk belajar. Yang pertama, selesai tidur siang. Kalian tidur siang nggak? Tidur. Kita pulang sekolahnya jam berapa? Jam 2:30 ya, jam 2.30 atau 14.30. Nah, itu untuk kalian. Kalau bapak ibu gurunya jam 15.30, jam setengah 4. Itu. Nah, waktu yang tepat itu jam 4 sampai jam 5. Itu yang pertama. Selesai tidur siang, ya, karena seusai asar lah, ya. Kalau waktu asar itu kan kita kalau teman-teman yang lain mungkin setelah sholatnya lagi fokus, ya, damai, jadi konsentrasinya juga baik dan mendukung untuk belajar. Lalu yang kedua, selesai subuh, ya, selesai subuh. Sebelum subuh boleh jam 4.30 sampai jam 5.30. Ini waktu yang tepat untuk belajar dulu. Ibu juga seperti itu. Ketika belajarnya fokusnya ke pagi. Ketika ada ujian, ketika ada ulangan, ya, belajar malamnya belajar membaca. Tapi ngulangnya untuk mengingat di sini, ya, itu paginya. Ya, paginya memang karena sepi, cuacanya adem, orang lagi tidur, kita belajar itu enak. Jadi belajar malamnya itu untuk membacanya. Nah, untuk mengingatkan kembali bacaan tadi itu pagi. Itu kalau guru, ya. Kita kembali ke pribadi masing-masing, ya. Lalu yang ketiga itu waktunya selesai makan malam. Ba'da Isya boleh. Kalau di sini jam 7 sampai jam 8. Nah, di sini kira-kira rentang waktunya berapa jam? Kalau dari jam 16 ke jam 17 berapa jam? 1 jam. Jam 4.30 sampai jam 5.30 berapa jam? 1 jam. Jam 19 sampai jam 20 berapa jam? 1 jam. Ya, kita belajar gak perlu lama. Yang penting berkualitas. Paham, ya? Jadi gak mesti belajarnya 3 sampai 4 jam. Belajar dari sore sampai ke Isya, dari asar sampai ke Isya, itu belajar. Tapi gak masuk-masuk. Kita belajar itu gak perlu lama, yang penting berkualitas, ya. Jadi maksimal 1 jam sudah cukup. 1 jam cukup, ya. Yang penting apa yang kita pelajari itu masuk. Oke, selanjutnya berikut ini ada kiat-kiat, yaitu cara mengatur waktu. Kiat-kiat atau tips-tips. Paham, ya? Kiat itu cara atau tips untuk mengatur waktu. Yang pertama, tetapkan prioritas. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk disiplin atau teratur. Yang keempat, jangan menunda-nunda. Jangan, ya, Dek, ya. Oke, yang pertama, tetapkan prioritas. Artinya kita itu menetapkan atau memilih mana yang lebih penting, mana yang lebih diprioritaskan. Misal kalian
terganggu, ya. Makanya harus mempunyai jadwal yang teratur dan disiplin, ya. Jadi waktunya teratur. Oke, yang keempat, jangan menunda-nunda, ya. Banyak orang yang menunda-nunda karena satu alasan. Beda dengan tugas tadi, matematika sama BK itu bukan menunda-nunda, tapi kalian lebih memprioritaskan mana yang lebih urgent, yang mana yang lebih penting. Nah, kalau poin yang keempat ini jangan menunda-nunda. Ketika kalian dikasih tugas, misalnya tugas harian nih, ya. Oke, Bapak. Oke, anak-anak, Ibu kasih tugas karena Ibu ada kegiatan di luar. Tapi nanti ketika jam pelajaran sudah habis, itu dikumpul karena itu cuma menunda-nunda. Jadi ketika dikasih tugas pada saat itu dikerjakan saat itu. Ya, paham ya? Jangan menunda-nunda. Segala sesuatu yang sudah bisa kamu lakukan pada saat itu, kenapa harus dilakukan besoknya? Ya. Oke, nah sekarang selesai materinya, kita masuk ke kesimpulan. Tadi sudah panjang lebar sekali Ibu memaparkan slide-nya, ya, menjabarkan materinya. Sekarang nih, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Iya, silakan kalian. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah memberi waktunya sedikit. Ya. Saya menyimpulkan pelajaran di pagi hari ini. Pelajaran yang saya dapat adalah yang pertama, cara mengatur waktu. Mengatur waktu itu ada 3 kegiatan. Ya. Yang pertama, kegiatan rumah, contohnya membantu ibu dan ayah. Ya. Seperti mencuci piring, menyapu rumah, atau lain-lainnya disambungkan dengan pekerjaan rumah. Yang kedua, kegiatan sekolah mencakup bersama kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar yang berada di dalam kelas. Yang kedua, ekstrakurikuler, yaitu belajar di luar sekolah atau ekskul yang ditambahi dengan pekerjaan rumah atau PR. Ya. Dan terakhir ada Tugas ya. Tugas ya. eh, Nah, tugas yang diselesaikan di rumah. dan yang ketiga, kegiatan sosial yang mencakup dengan kepribadian anak seperti bergaul dan menjemput teman. Ya. Suasana yang mendukung saat belajar adalah badan yang sehat, udara yang tidak panas, lingkungan yang tidak berisik, dan suasana hati yang tenang. Waktu belajar yang baik, yang pertama seusai tidur siang, kedua seusai subuh, dan tiga seusai makan malam. Kiat-kiat belajar. Yang pertama, tetapkan prioritas. Kedua, jangan membebani diri dengan jadwal berlebihan. Tiga, luangkan waktu membiasakan diri menjadi disiplin. 4, jangan menunda-nunda. Oke. Dan tujuan layanan pelajaran mengatur waktu adalah peserta didik dapat menyusun kegiatan sehari-hari dengan benar dan dapat mengatur waktu dengan baik. Sekian dari simpulan pelajaran kita di pagi hari ini. Oke, terima kasih. Tolong dong beri aplaus. Terima kasih ya, luar biasa ya. Berarti sudah menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Satu lagi deh. Ada lagi? Yang dari Putra ada nggak? Cukup? Cukup. Oke, berarti ini sangat jelas sekali kesimpulannya yang disimpulkan oleh Alia, ya, bahwa cara mengatur waktu itu sangat penting, ya. Ada tiga kegiatan yang harus kalian lakukan sebagai siswa. Yang pertama, kegiatan di rumah, lalu kegiatan di sekolah, dan kegiatan sosial. Kegiatan rumah tadi sudah sangat rinci sekali dijelaskan oleh Alia, misalnya membantu orang tua, ya, termasuk sholat, ya, beribadah, makan, dan sebagainya. Dan kegiatan di rumahnya juga, kegiatan di sekolahnya juga, itu ada 2 kegiatan, ada intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Dan ditambahkan lagi mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu gurunya. Lalu yang ketiga, kegiatan sosialnya tadi itu bergaul, ya, kalian bergaul dengan teman sebaya kalian, menjenguk teman ketika ada yang sakit,
yang kesusahan atau yang mengalami kecelakaan misalnya, itu adalah kegiatan-kegiatan sehari-hari kamu yang kalian lakukan. Dan juga tadi Alia sudah menjabarkan kiat-kiat bagaimana cara mengatur waktu yang baik, ya. Terus di situ ada waktu belajar pada jam berapa, di waktu kapan, itu yang simpulannya ya. Oke. Sekarang LKPD. Lembar kerja peserta didik. Di sini Ibu ada LKPD-nya. Ibu bagikan, tolong kalian selesaikan, tolong kalian isi ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke. Jangan lupa ditulis nama kelas, semester, fasenya. Nama kalian. Ya. Lima menit cukup ya. Silakan ditulis namanya, lalu kelasnya, fasenya, semesternya. 5 menit cukup ya. Silakan dibuat. Misalnya di situ kan ada kolom nomor 1. Ada waktunya. Misalnya jam 5.00 bangun tidur. Ya, kegiatannya bangun tidur misalnya. Nah, itu. 5 menit ya. Kan tinggal menulis kegiatan sehari-hari kan? Sudah belum? Belum ya? Oke, 2 menit lagi ya. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan.
jawaban. Kalau dia suruh centang berarti centang di nomornya. Paham ya? Oke. Tolong ke belakang dong. Ada yang ngisi instrumen penilaian, ada yang ngisi evaluasi ya. Lebih? Ada yang belum dapat? Iya nih, belum ya, lewatkan. Ya, silakan ditulis nama, kelas, fase, lalu tanggal pelaksanaannya. Setelah itu silakan kalian centang atau kalian lingkari mana jawaban yang tepat menurut kalian. Evaluasi ya ini ya, evaluasi ya, yang sesuai dengan pembelajaran atau layanan klasikal kita pada hari ini. Kenapa? Ada yang belum jelas? Apa? Ya. Ya, tulis nama, kelas, fase, tanggal hari ini. Tanggal berapa hari ini? 31 Oktober 2024. Sudah? Kan tinggal centang-centang aja kan? Tinggal lingkari aja kan? Sudah? Oke, yang sudah boleh kumpul. Oke, terima kasih Alia. Oke, terima kasih. Terima kasih Dino. Terima kasih Nesha. Terima kasih Zahra. Oke, makasih siapa? Sudah? Ada yang belum? Cantik-cantik semua ya anakku ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, LKPD sudah. Lembar evaluasi sudah. Berarti kita sudah sampai di sini. Sudah sampai di akhirnya ya. Jadi ibu mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak ibu yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng yang sudah menerima layanan klasikal yang disampaikan pada pagi hari ini. Tadi namanya apa? Mengatur waktu. Ini bisa dipahami dan bisa diterapkan ya di kesehariannya ya. Tadi juga kalian sudah mengumpulkan KPD-nya. Itu sama jelas sekali dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur kembali ya. Oke, minggu depan kita lanjut ke layanan selanjutnya. Harapannya setelah diberikan layanan pada hari ini waktunya bisa tertata, bisa terjadwal dengan baik dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang maksudnya kurang bermanfaat lah ya. Dan tugas kalian nanti di rumah kalau sudah tahu yang tugas kalian kumpulkan hari ini itu harus harus diterapkan di rumah, harus punya jadwal ya. Oke, terima kasih ya sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa di pekan depan, di pekan selanjutnya. Terima kasih.
sangat jelas sekali, sangat beruntun sekali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf ketika penyampaian layanan ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Minta maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Ratna? Alhamdulillah baik. Oke. Untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan pasca observasi Bu ya. Setelah saya mengikuti kegiatan Ibu observasi pembelajaran di kelas 7 kemarin Ibu ya. Nah, sebelum saya sampaikan Ibu catatan saya dari hasil observasi yang saya lihat di kelas kemarin, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bu. Boleh Bu ya? Boleh. Apakah tujuan layanan Ibu di kelas itu sudah tercapai Bu? Insya Allah sudah tercapai Bu. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Kalau dari kami Bu, apa tujuan kemarin Bu? Tujuannya kemarin kan ada dua nih di layanan dia. Yang pertama kemarin itu peserta didik mampu mengatur waktu dengan baik dan peserta didiknya mampu menyusun jadwal sehari-hari. Iya Bu. Terus bagaimana nih Bu perasaan Ibu nih setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Perasaannya senang ya, Ya. lega. Salah satu pencapaian sudah dilakukan gitu. Baik, Bu. Bisa nggak Bu Ibu ceritakan kembali nih Bu proses pembelajaran Ibu kemarin waktu kegiatan observasi di kelas? Proses dari Iya. awal ya. Iya. Oke, dari awal itu kan kita harus menyiapkan beberapa perlengkapan nih. Mulai dari proyektornya, lalu fokusnya, lalu kabel segala macam, dan tak lupa juga laptopnya gitu kan. Nah itu alhamdulillah juga dibantu kemarin sama rekan-rekan untuk melengkapi perlengkapan yang harus dibawa ke kelasnya gitu. Dan di situ juga lumayan memakan waktu yang banyak rupanya ya kita untuk menyusun perlengkapan tersebut gitu. Selain perlengkapan ada lainnya Bu? Seperti ada yang lain selain perlengkapan? Ada, kita juga harus menyiapkan kelas yang harus siap dulu gitu kan, posisi anaknya gitu, iya perangkatnya juga jangan lupa gitu. Kemudian Bu, kira-kira ada nggak Bu hambatan Bu yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin Bu? Hambatan Iya. ada ya. Hambatannya ada, tentu ada. Tadi yang seperti kita katakan tadi untuk perlengkapannya itu sudah siap ya, waktunya sudah mulai, tapi masih ada aja yang kurang. Tadi ketika proses layanan itu berlangsung, proyektornya tiba-tiba blank, kosong gitu. Itu salah satu hambatan. Dan juga ada salah satu kesiapan peserta didik ya, itu nggak semuanya sih, paling 1 atau 2 masih ada peserta didik yang belum siap untuk menerima layanan yang kita kasih, yang kita berikan gitu. Itu juga salah satu yang menjadi hambatan. Jadi selain peralatan mereka tadi, kemudian ada peserta didik yang Belum belum siap. fokus gitu Iya, ya. belum Fokus. fokus. Nah, terkait hambatan itu Bu, kira-kira apa nih solusinya dari Ibu? Iya, yang pastinya tadi untuk perlengkapannya kita harus menyiapkan lebih matang lagi. Mungkin sebelum jam kita itu masuk, kita harus 10-15 menit kita harus menyiapkan terlebih dahulu ya. Cek kembali perlengkapannya, mana yang bisa dipakai, mana yang enggak gitu kan. Kabel untuk menyambung ke proyektornya itu penting sekali ternyata. Walaupun sama terkadang nggak nyambung gitu kan, nggak cocok gitu. Lalu untuk kesiapan anaknya tadi, ada yang beberapa anak 1-2 orang anak yang belum siap, itu mungkin kita kasih motivasi lagi, kita kasih dorongan lagi. Mungkin kita lebih fokus ke anak yang belum siap gitu, jangan kita lebih fokus ke anak yang sudah siapnya saja gitu. Kita jangan sampai mengamatirikan gitu istilahnya Bu ya. Kita harus semuanya kita harus sama ratakan, kita lihat anak yang di kelas itu jangan sampai ada yang belum siap. Nah, baik Bu. Karena Ibu sudah menyampaikan solusi nih Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ibu akan memperbaiki pembelajaran Ibu nih Bu? Iya, tentunya secepatnya ya Bu pastinya. Karena kemarin kan kita pelaksanaannya minggu lalu nih ya. Minggu depannya lagi akan bertemu lagi nih di kelas itu kan.
Nah di saat itulah insya Allah saya akan evaluasi lagi mana yang kurang, mana yang harus dibenahi. Nah bagaimana caranya biar tidak ada lagi yang di situ ada yang rasa rugi gitu. Iya, benar, Bu. Kemudian Ibu, kalau kita bikin skala nih Bu ya. Iya. Nah, target Ibu ini sudah tercapai tuh di skala berapa antara 1 sampai 100 itu? Skala ya, target Iya. ya 1 sampai 100 mungkin ada di sekitar 80-an gitu. Kemarin waktu kita praktek kan 60-an ya, karena belum melaksanakan gitu kan. Jadi Iya. sudah berhasil lah Bu ya. Insya Allah. Oke Bu, baik Bu. Ibu sangat luar biasa Bu ya apa yang sudah Ibu lakukan kemarin kegiatan observasi di kelas. Nah, sebagai catatan nih Bu dari observasi saya Bu ya, sepertinya kemarin itu belum terlihat Bu ya siswa tadi kan yang aktifnya tuh masih kurang. Iya. Jadi Alia apa ya yang Iya, Alia. Alia. Menyimpulkan. Nah nanti mungkin kedepannya tuh kita akan pakai tujuh aja siswanya, Iya. jadi dia bisa berbicara Iya. bicara gitu komunikasi gitu ya. Jadi Bu, kemarin itu sengaja tidak menunjuk biar mereka itu punya kesadaran gitu kan. Biar mereka itu lebih siap, oh nanti ditunjuknya random gitu siapa yang berani. Jadi mereka juga punya punya apresiasi sendiri. Oh saya ini harus tampil gitu, saya harus nanti kalau misalkan ditanya berana saya harus bisa gitu, nggak mesti ditunjuk ini. Takutnya ketika kita ditunjuk seperti itu anak yang belum siap malah takut jadinya gitu. Mungkin itu solusi yang lain gitu ya. Iya. Ya, jadi semoga pembelajaran pelatihan itu bagus Bu ya. Ya, amin. Ya, kemudian solusinya yang Ibu sampaikan tadi juga sudah bagus. Ya. Kemudian rencana perbaikannya juga sudah baik, nah, sehingga bisa membantu kegiatan pelaksanaan Ibu tentunya Bu ya. Nah, apalagi nih pembelajaran nih Ibu lebih mendukung ke potensi siswa Iya. gitu ya. Kemudian berpihak kepada siswa, kemudian Evaluasi. kemudian memaksimalkan potensi siswa.